Kita buka aplikasi Winbox, kita pilih di bagian neighbor ini ya, terus kita klik refresh. Nah di sini ini adalah mikrotik yang terhubung dengan kabelan kita. Kabelan kita terhubung di mikrotik di Ether 2 nya. Untuk loginnya admin, passwordnya kosong. Saya klik connect. Nah ini posisi mikrotiknya sudah ada konfigurasinya, jadi kita hapus dulu. Kita masuk ke dalam sistem, reset configuration. Nah di sini ada 4 opsi ya. Untuk yang pertama ini keep user configuration, nanti user passwordnya tidak akan hilang, user password mikrotiknya. Terus cap smooth ini nanti untuk manajemen access point terpusat. Nanti kalau pilih cap smooth, nanti di sini interface kita nanti akan terbridge. Selanjutnya di sini no default configuration. Jadi sebenarnya mikrotik itu pertama kali kita beli itu sudah ada konfigurasi defaultnya, yang mikrotik tersebut bisa langsung kita gunakan. Cuma nanti karena kita praktikum, kita masukkan konfigurasi baru, maka di sini harus diklik no default configuration. Terus yang terakhir ini do not pick up. Sebenarnya pada waktu kita melakukan reset mikrotik, maka sebenarnya mikrotik secara otomatis melakukan backup dulu. Jadi routernya secara otomatis akan terbackup dan disimpan ke dalam tempat ini, files ini. Baru nanti konfigurasinya kehapus. Tapi ini saya biarkan saja, ini tidak masalah. Jadi pilih no default configuration. Setelah itu klik reset. Reset, yes. Mikrotiknya bunyi. Kita tunggu dulu. Posisi routers masih restart. Bunyi lagi. Kita coba reconnect. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita lanjut melakukan konfigurasi. Yang pertama, IP DHCP client. Di sini kita melakukan konfigurasi DHCP client terhadap Ether 1, karena Ether 1 kita hubungkan dengan sumber internet. Jadi interface bila Ether 1, terus klik OK. Putus lagi. Kita ulangi lagi prosesnya. Klik reconnect. Kembali lagi ke menu DHCP client. Kita tambahkan interface-nya Ether 1. Klik OK. Nah, di sini sudah keluar tapi statusnya masih disable, jadi kita enable dulu. Searching bound. Terus di sini IP address-nya. Jadi di Ether 1 kita punya IP address 192.168.1.6. Kalau seperti ini berarti DHCP client-nya sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita konfigurasi IP address. Kita close dulu. IP address. Nah, untuk Ether 1-nya sudah ikut DHCP client. Kita masukkan ke Ether 2 selanjutnya. 192.168.102.1/24. Interface-nya ada di Ether 2. Klik OK. Kita lanjutkan lagi. Ada IP address 192.168.103.1/24. Ini prefixnya ya. Kita ke Ether 3. Kita lanjutkan lagi 192.168.104.1/24 Ether 4. Oke, kita lanjutkan lagi 192.168.105.1/24 interface Ether 5. Oke,
Untuk yang terakhir 192.168.106.1/24, kita pilih WLAN nya. Oke, kita cek ulang 102.1, 103, 104, 105, 106. Ini IP address-nya sudah selesai semua. Kita close. Selanjutnya kita konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT-nya di IP firewall, terus bagian NAT. Kita konfigurasikan NAT global. Tambahkan chain-nya SRC NAT. Terus di sini out interface Ether 1. Untuk opsi yang lain sebenarnya kita bisa menggunakan source address. Di sini kita masukkan IP address boleh, kita masukkan network boleh, atau di sini kita memanfaatkan destination address-nya kalau kita menghendaki mikrotik kita ini hanya terhubung ke beberapa network atau beberapa IP address tertentu. Jadi ini untuk advance. Untuk konfigurasi umumnya kita biarkan ini saja dulu, karena nanti untuk konfigurasi advance kita akan pelajari di keamanan jaringan, di firewalling. Jadi untuk chain-nya kita menggunakan SRC NAT, out interface Ether 1, di action-nya dipilih masquerade. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP server. Kita close dulu. IP DHCP server, kita pilih DHCP setup, terus ini kita pilih Ether 2 karena Ether 1 sudah DHCP client ya, jadi Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 dan WLAN 0 itu yang terhubung ke client yang perlu kita konfigurasi DHCP server. Ether 2 ini kita biarkan networknya, terus gateway-nya kita menggunakan IP dari interface itu sendiri, kita copy aja. Next, address to give out. Address to give out di sini saya perbesar. Kliennya akan mendapatkan IP address mulai dari 192.168.101.2 sampai dengan 254. Oke, kita klik next. DNS servernya ini dapat default dari modem ADSL, kita biarkan saja tidak apa-apa. Kita klik next. Untuk list time ini waktu disewakan, jadi IP address DHCP server itu akan menyewakan, sebenarnya bukan memberikan, menyewakan IP address kepada klien. Nah, untuk durasi dalam penyewaan itu di sini bisa kita atur ulang, dan defaultnya di sini 10 menit. Jadi ketika klien terhubung dalam waktu 10 menit, maka ketika klien terhubung maka IP address tersebut akan dipinjamkan selama 10 menit. Tapi apabila klien masih terhubung, masih melakukan aktivitas, maka nanti secara otomatis akan diperpanjang. Tetapi kalau klien setelah terhubung, setelah itu meninggalkan network, maka IP address tersebut yang sudah dipinjamkan tadi bisa dimanfaatkan ulang oleh Mikrotik untuk diberikan ke klien yang lain. Kita klik next. Oke. Selanjutnya sama kita lakukan di Ether 3. Kita masih sama seperti tadi ya, 254, terus DNS server, list time. Oke. Sekarang kita ke Ether 4, juga sama prosedurnya. Oke. Selanjutnya di Ether 5, terakhir ini kita WLAN. Oh, maaf, saya salah nulis ya. Ini WLAN 1 untuk interface-nya, bukan WLAN 0. Oke, untuk interface WLAN 1 klik next, next, sama juga. Oke. Selanjutnya kita cek koneksi internet kita. Caranya kita klik di network and internet,
pilih Ethernet, change adapter option. Di sini kita disable dulu. Terus setelah itu kita enable. Nah, di sini sudah keluar network 4. Kita reconnect lagi, kita masuk ke MikroTik. Terus kita minimize, kita bisa menggunakan cmd ipconfig. Nah, kita mendapatkan, komputer kita mendapatkan IP address 192.168.102.254 dengan gateway-nya 192.168.102.1. Ini adalah IP router di Ether 2. Kita cek koneksi internet. Nah, sudah bisa. Sekarang kita coba di Google. Nah, internetnya juga sudah terhubung. Nah, setelah itu kita cek di interface yang lain. Kita cek di interface yang lain ya. Sekarang saya masukkan kabelannya di Ether 3. Saya masuk ke dalam cmd lagi, ipconfig, masih loading, ipconfig. Nah, di sini keluar 192.168.103.253 dengan gateway-nya adalah IP router, IP interface router di Ether 3 nya. Kita coba juga ping, internetnya tembus. Kita coba juga di Google. Ini juga masih bisa. Selanjutnya kita cek di interface di Ether 4. Yes. Ether 4 kita sudah dapat 192.168.104.254. Terus ini juga gateway-nya 104.1. Kita cek juga ini. Nah, ini juga sudah bisa. Oke. Untuk yang selanjutnya kita coba di Ether 5. Config, masih loading. Ini keluar 192.168.105.1. Tapi internet sudah aktif. Selanjutnya kita buka di sini. Di sini internetnya juga aktif. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi firewall. Kita akan melakukan konfigurasi brute force login prevention, khusus spesifik studi kasus kita kali ini yaitu fokus di port 22 atau portnya SSH. Nah, terus untuk konfigurasi yang akan kita implementasikan bisa kita lihat di wiki MikroTik ya, di sini. Terus untuk fokus konfigurasi kita adalah yang ini. Nggak ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 buah rule dengan state 1 sampai dengan 3, yang terakhir adalah SSH blacklist. Untuk konfigurasi firewall itu dibaca dari atas, dieksekusi dari atas ke bawah. Sedangkan untuk proses penjelasannya ini akan saya jelaskan dari bawah ke atas untuk memudahkan saja ya. Untuk yang pertama kita lihat dari yang chain yang paling 1, 2, 3, 4, 5. Untuk chain yang terakhir ini chain nomor 5. Add chain input protocol TCP destination port 22 connection state new action add source to address list.
address listnya adalah SSH stage 1. Nah, siapapun yang berusaha untuk mengakses SSH mikrotik yang kita konfigurasikan ini, siapapun yang berusaha untuk mengakses SSH berada di port 22, dan apabila connection state-nya adalah new alias dia pertama kali melakukan konfigurasi, maka action-nya adalah masukkan source to address list. Source itu siapa? Source itu adalah IP address-nya klien. IP address-nya klien akan dimasukkan ke dalam address list dengan address list name-nya adalah stage 1. Jadi siapapun yang pertama kali melakukan akses ke SSH server yang ada di dalam mikrotik kita, maka pertama kali dia akan langsung diindeks ke dalam SSH stage 1 dengan waktu 1 menit. Jadi dia atau IP klien tersebut akan dimasukkan ke dalam address list dalam waktu 1 menit. Nah, untuk langkah selanjutnya, apabila klien masih tetap tidak bisa login atau gagal login atau apapun, terus mencoba untuk login lagi, maka di sini ada chain lagi. Chain input protocol TCP destination port 22 connection state new, masih sama dengan konteks yang awal. Source address list SSH stage 1. Nah, di sini sudah ada mulai perbedaan. Apabila ada yang berusaha untuk mengakses SSH dengan connection state-nya new dan source address-nya ternyata sudah berada di dalam stage 1 alias masih dalam rentang 1 menit. Apabila klien tersebut masih berusaha untuk mencoba untuk login lagi, maka akan dimasukkan ini action-nya add source to address list. IP klien akan dimasukkan ke dalam address list dengan address list name-nya adalah SSH stage 2. Secara konsep di sini address list-nya dinaikkan ke stage 2. Untuk address list timeout adalah 1 menit. Jadi nanti klien akan dimasukkan ke dalam address list di stage 2 dengan status stage 2 selama 1 menit. Terus di sini ada lagi di nomor 3, add chain input protocol TCP destination port 22 connection state new, masih sama seperti yang awal tadi ya. Siapapun yang berusaha untuk mengakses port 22 dengan connection state new, source address list sama dengan SSH stage 2. Nah, apabila klien atau IP address-nya klien tersebut berada di stage 2, maka action-nya adalah add source to address list. IP tersebut akan dimasukkan ke dalam address list dengan address list name adalah SSH stage 3. Jadi dia dinaikkan ke level stage 3 dengan address list timeout 1 menit. Jadi semakin naik SSH stage-nya akan semakin ditingkatkan. Nah, untuk yang rule nomor 2 dari atas ini, add chain sama dengan input protocol TCP destination port 22 connection state new, masih sama sebelumnya, dengan source address list SSH stage 3. Apabila IP address klien sudah masuk ke dalam fase stage 3 atau stage 3 action-nya, maka dia akan dimasukkan ke dalam ini action add source to address list dengan address list name-nya adalah SSH blacklist. Maka apabila sudah masuk ke dalam fase 3 tetapi masih berusaha untuk melakukan akses, maka dia akan dimasukkan ke dalam status blacklist. Di sini menggunakan aturan address list timeout 10D. IP address klien tersebut akan dimasukkan ke dalam SSH blacklist dengan durasi waktu 10 hari. Terus yang paling atas ini add chain sama dengan input protocol TCP destination port 22 source address list sama dengan SSH blacklist action drop. Nah, untuk yang ini baru proses melakukan blokir terhadap siapapun yang sudah berada di SSH blacklist. Dan yang diblok adalah tidak boleh mengakses port 22 atau port SSH. Jadi secara global saya ulangi lagi dari bawah. Yang paling pertama, siapapun yang pertama kali mengakses akan dimasukkan ke dalam SSH stage 1. Apabila passwordnya salah terus dan berusaha untuk melakukan koneksi lagi, maka dia akan dimasukkan ke dalam stage 2. Apabila stage 2 ternyata masih belum bisa masuk, masih salah terus, maka dia akan dimasukkan ke dalam stage 3.
Apabila di stage 3 ternyata dia masih belum bisa melakukan login, maka dia akan dimasukkan ke dalam blacklist. Nah, dimasukkan ini hanya proses memasukkan saja. Apabila sudah masukkan ke dalam blacklist tapi masih mencoba untuk mengakses lagi, maka dia akan di-block di yang rule yang paling atas ini. Nah, pertanyaannya adalah rule firewall itu sebenarnya dibaca dari atas ke bawah. Tapi pertanyaannya kenapa rule atau urutannya ini tadi dibacakan dari bawah? Karena begini, kalau seandainya rule ini saya balik penuh, jadi seandainya yang 1, 2, 3, 4, 5, seandainya yang nomor 5 ini berada di yang paling atas sampai dengan ke bawah, sampai kebalik, maka yang terjadi adalah setiap kali sekali user melakukan salah konfigurasi, maka dia akan langsung kena block. Karena rule itu harus dimasukkan satu persatu. Jadi kalau dari bawah, kalau seandainya rule-nya dibaca dari bawah, yang pertama dia masukkan ke dalam state 1, 2, 3, 4, 5, langsung akan diblok. Sedangkan kalau dari atas, maka rule bekerjanya itu begini. Anggap saja ini data kita yang ada di mouse ini. Ketika kita masuk, apakah sudah ada di blacklist? Enggak. Apakah ada di stage 3? Enggak. Apakah ada di stage 2? Enggak. Apakah di stage 1? Enggak. Apakah dia pertama kali mengakses, maka di rule yang pertama ini baru diindeks sebagai satu buah kesalahan dengan rating adalah SSH stage 1. Setelah itu baru login lagi dari atas lagi, maka dia akan masuk lagi, tanya lagi apakah blacklist? Enggak. Apakah stage 3? Enggak. Stage 2? Enggak. Stage 1. Karena sudah ketahuan di stage 1, maka dia akan dinaikkan ke dalam level SSH stage 2. Begitu terus seterusnya sampai dengan yang paling atas ini block. Jadi untuk penulisan tetap harus dari atas. Sekarang kita melakukan eksekusi di mikrotiknya. Untuk yang pertama kita bisa klik IP firewall, kita masuk ke dalam menu filter rules. Terus kita lihat dari sini, kita tulis yang paling atas dulu, enggak apa-apa. Chain input protokol TCP destination port 22. Chainnya input protokol TCP, destination portnya di port 22. Terus untuk source address list SSH blacklist, kita masuk di advanced source address list, kita masukkan, kita buat ulang SSH underscore blacklist, SSH underscore blacklist. Oke, di actionnya kita pilih drop. Oke, jadi seperti ini. Kita buka ulang di general chain input protokol TCP destination port 22, di advance di source address head, di source address list SSH blacklist, di bagian action kita pilih drop. Oke. Selanjutnya kita tambahkan rule baru. Di sini kita lihat yang ada di sini. Input protokol, chainnya input protokol TCP, chainnya kita pilih input, protokolnya kita pilih TCP, destination port kita isi 22, terus agak ke bawah di sini connection state kita pilih new. Terus untuk advance kita lihat source address list SSH stage 3, berarti di sini source address list SSH underscore stage 3, kita sesuaikan namanya sama SSH stage 3. Action add source to address list, di bagian action kita ganti menjadi add source to address list dengan address listnya adalah SSH blacklist. Ini kita pilih SSH blacklist yang sudah kita buat di atas tadi ya. Dengan address list timeout 10D ini kita ganti waktunya menjadi 10D 10D 0 jam 0 menit 0 detik sudah. Oke. Selanjutnya kita buat rule yang ketiga ini, tambah lagi di general chainnya input protokolnya TCP destination port 22, terus connection state new. Untuk advance kita lihat lagi
Untuk connection state-nya, maaf, source address list-nya SSH stage 2. Source address list SSH underscore stage 2. Nah, itu sudah ada tree, blacklist, kita menggunakan yang stage 2. Kita masuk ke dalam action. Kita lihat di sini di bagian actionnya add source to address list dengan address list name-nya adalah SSH stage 3. Add source to address list dengan address list name-nya kita pilih SSH stage 3 dengan waktu 1 menit. Ini, nah 1 menit di sini penulisannya tetap, oh maaf, saya menggunakan format ini saja. Apply. Nah, untuk timeoutnya 1 menit. 1 menit. Terus selanjutnya kita tambahkan, oh maaf, ini keliru tadi, destination portnya 22 ya. Destination portnya 22, terus untuk connection state-nya new. Kita masuk ke yang nomor 4. Kita tambahkan dulu. Untuk chain-nya kita pilih input, protokolnya TCP, destination portnya 22, untuk connection state-nya new. Untuk advance-nya kita lihat di sini source address list-nya SSH stage 1. Di sini source address list SSH underscore stage 1. Terus untuk bagian action add source to address list, di address listnya kita pilih stage 2. Untuk time-nya saya tulis 1 menit. Oke, untuk yang terakhir agent protokol TCP ini tambahkan untuk chain-nya input, protokol TCP, destination portnya 22. Untuk connection state-nya pilih new. Untuk advance di sini pilih 1 2 3. Oh maaf, untuk yang nomor 5, untuk yang ini connection state-nya new, jadi tidak ada source list-nya, tapi langsung di action add source to address list, langsung di action add source to address list. Untuk address list-nya kita pilih stage 1, untuk waktunya kita tulis 1 menit. Oke, 1 menit. Kalau sudah selesai, sekarang bisa kita coba menggunakan SSH ya. Kita lihat dulu dari listnya 102. Untuk gateway-nya 102.1. Oke. .192.168.102.1 kita menggunakan protokol SSH, terus portnya 22. Kita lihat langsung di address list saja ya. Di address list langsung kita klik open. Nah, di sini pertama kali langsung keluar SSH stage 1. Ini masih loading. Kita klik yes, admin. Nah, oke, maaf, terlanjur masuk ya. Ini kalau berhasil seperti ini ya. Terus kalau gagal, oke, saya close. Saya buka lagi. 192.168.102.1. Jadi kalau berhasil sebenarnya tetap terrecord di sini, tapi tetap akan tetap keluar status stage 1-nya di 1 menit. Tapi setelah itu nanti akan hilang-hilang sendiri. Langkah selanjutnya sambil kita tunggu aja ya.
3, 2, 1. Nah, IP address-nya hilang. Nah, sekarang kita coba lagi di 192.168.102.1. Saya copy saja biar cepat. Saya coba open. Nah, anggap saja di sini saya nulis usernya salah, terus passwordnya juga salah. Saya nulis beberapa kali, nanti akan putus. Terus saya coba untuk login lagi. Saya close, saya buka lagi, terus saya paste. Oke, tidak mau. 192.168.102.1 port 22 SSH open. Di sini langsung keluar di stage 2 dan stage satunya otomatis akan terupdate waktunya. Di sini saya coba salah lagi juga. Terus saya akan coba login lagi. Masih tidak mau. 192.168.102.1 port 22 SSH saya open lagi. Di sini akan naik ke stage 3. Oke. Dan tetap semua waktunya akan terupdate. Nah, ini adalah IP address dari laptop atau IP address-nya klien yang berusaha untuk mengakses Mikrotik. Saya buka lagi 102.1 SSH open lagi. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam blacklist. Oke, kita lihat. Nah, sekarang tidak mau keluar ini. Karena untuk proses login saja sekarang sudah ditolak. Oke, sekarang kita coba sekali lagi. 192.168.102.1 port 22 SSH open. Nah, sudah tidak bisa. Nah, sekarang coba kalau ini saya hapus dari listnya ya. Saya hapus, terus saya coba koneksikan lagi di 192.168.102.1 port 22 SSH open. Nah, di sini keluar bisa login lagi. Cuma di sini akan terindeks sebagai SSH stage 1 lagi. Oke. Sekarang saya hapus. Oke, jadi begitu untuk melakukan konfigurasi login prevention, brute force login prevention Mikrotik. Jadi kita bisa melakukan perlindungan terhadap port SSH kita, yaitu dengan cara melindungi dari serangan brute force dari internet. Jadi rule-nya seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.